Sudah sejak lama, sumber daya alam di Indonesia yang berupa minyak, karet, timah, bauksit, dan barang-barang strategis lainnya adalah sangat penting bagi Jepang. Ditambah adanya depresi finansial dunia yang terasa sampai di Hindia Belanda, Jepang mulai melakukan infiltrasi ekonomi dan memperluas jaringan intelijennya di Indonesia. Sambutan positif datang dari rakyat Indonesia setelah mendapatkan produk-produk murah dari Jepang dan mengagumi kekuatan Jepang. Menjelang akhir tahun 1930-an, perdagangan Jepang di Indonesia atau Hindia Belanda mengalami penurunan. Pada bulan Juli tahun 1939, Amerika Serikat membatalkan perjanjian perdagangan dengan Jepang dan mulai melakukan embargo terhadap barang-barang strategis ke Jepang serta membekukan aktivitas Jepang di Amerika Serikat. Ini membuat semakin pentingnya Hindia Belanda di mata Jepang sebagai tempat untuk mengalihkan fokusnya, yaitu perdagangan setelah diembargo oleh Amerika Serikat. Pada bulan September tahun 1940, Jepang, Jerman, Italia menandatangani Fakta Tiga Pihak Persekutuan. Pada saat itu, para pemimpin Jepang dengan terang-terangan ingin membebaskan Indonesia. Pada waktu itu juga di Den Haag telah terjadi perundingan perihal diizinkannya Jepang untuk masuk ke Indonesia, seperti di Indochina. Namun pada Juni tahun 1941, perundingan tersebut tidak berhasil. Pada bulan Juli, ekspor dari Indonesia ke Jepang dihentikan dan semua aset Jepang di Indonesia dibekukan. Pada bulan yang sama juga, Jepang melakukan penguatan militernya di Indonesia. Faktor lain yang mendorong Jepang melakukan penjajahan ada dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Diskriminasi yang dilakukan oleh bangsa Barat terhadap Jepang dalam berbagai bidang menjadi salah satu faktor eksternal yang mendorong Jepang ingin melakukan penjajahan. Selain itu, adanya faktor internal seperti persoalan kepadatan penduduk, keterbatasnya pemasaran hasil produksi, dan adanya pembatasan imigrasi oleh Amerika Serikat dan Australia. Maka, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh Jepang, dimulailah mengambil langkah dalam keikutsertaan merebut daerah di Asia Tenggara. Hal ini dilakukan karena wilayah ini dianggap strategis dalam bidang ekonomi, politik, dan pertahanan keamanan. Menurut Notonegoro dalam buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid keempat menjelaskan mengenai keputusan untuk menuju perang diambil pada tanggal 2 Juli tahun 1941 dalam konferensi kemaharajaan dengan keputusan sebagai berikut. Untuk menindaklanjuti hasil konferensi tersebut, diadakan konferensi lanjutan pada bulan September yang berisi keputusan jika pada bulan Oktober tahun 1941 tidak ada harapan perundingan dengan pihak sekutu, maka Jepang akan menentukan sikap siap melancarkan serangan terhadap Amerika, Inggris, dan Belanda. Pada bulan Oktober tahun 1941, Jenderal Hideki Tojo menggantikan Konoe Fumimaro sebagai Perdana Menteri Jepang. Sebelumnya, pemimpinan militer Jepang tidak menghendaki melawan beberapa negara sekaligus. Hal ini dilakukan Jepang karena Jepang ingin menguasai sumber daya alam di Asia Tenggara. Ini dilakukan setelah Amerika melancarkan embargo minyak bumi yang sangat dibutuhkan untuk industri Jepang maupun untuk keperluan perang. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Jepang adalah mulai melakukan kampanye di Asia Tenggara. Kemudian Jepang mulai melakukan infiltrasi menggunakan angkatan lautnya yang dikirim ke kawasan Asia Tenggara. Jepang juga mulai melakukan konsolidasi pasukan mulai dari angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara untuk mempersiapkan peperangan dengan sekutu. Segala keputusan dikendalikan langsung oleh kaisar. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan kemiliteran akan langsung diputuskan oleh markas besar kemaharajaan. Setelah melakukan persiapan-persiapan militer, Jepang mulai melakukan penyerangan terhadap sekutu. Dalam keadaan yang serba genting ini, Belanda mulai terpojok posisinya. Kekuasaan kerajaan Belanda di Hindia Belanda yang telah berlangsung beberapa abad yang lalu mulai mendapatkan tekanan dari kekuatan baru, yaitu Jepang. Pada tanggal 8 Desember tahun 1941, Jepang melakukan serangan terhadap Pearl Harbor, kemudian disusul Hong Kong, Filipina, dan Malaya. Belanda juga mengikuti jejak sekutu-sekutunya untuk menyatakan perang terhadap Jepang. Panglima Angkatan Laut Jepang mengembangkan strategi perang yang sangat berani, yaitu menggunakan seluruh kekuatan armadanya untuk dua operasi besar. Seluruh potensi Angkatan Laut mencakup 6 kapal induk, 10 kapal perang, 18 kapal penjelajah berat, 20 kapal penjelajah ringan, 4 kapal pengangkut perlengkapan, 112 kapal perusak, 65 kapal selam, serta 2.274 pesawat tempur. Kekuatan pertama yaitu 6 kapal induk, 2 kapal perang, dan 11 kapal perusak, serta lebih dari 1.400 pesawat tempur. Pada tanggal 7 Desember tahun 1941, Jepang akan melakukan penyerangan secara mendadak basis armada Pasifik Amerika Serikat di Pearl Harbor di Kepulauan Hawaii. Sedangkan kekuatan kedua, yaitu sisa kekuatan angkatan laut yang mereka miliki, akan mendukung angkatan darat dalam operasi di selatan, yaitu menyerang wilayah di Filipina, Malaysia, dan dilanjutkan ke Pulau Jawa.
Kekuatan militer yang dimiliki oleh Jepang dikerahkan dengan 11 divisi infanteri yang didukung oleh 7 resimen tank serta 795 pesawat tempur. Seluruh operasi direncanakan akan selesai dalam 150 hari. Pada tanggal 7 Desember tahun 1941 pagi, 360 pesawat terbang yang terdiri dari pengebom pembawa torpedo serta sejumlah pesawat tempur diberangkatkan dalam 2 gelombang. Pengeboman Pearl Harbor ini telah berhasil menghancurkan sekitar 188 pesawat dan merusak 8 kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat. Selama 2 jam pengeboman oleh pasukan Jepang, sekitar 2.400 orang Amerika Serikat tewas dan 1.200 lebih lainnya mengalami luka-luka. 3 kapal Indo-Amerika Serikat selamat karena pada saat itu tidak berada di Pearl Harbor. Penyerangan yang dilakukan oleh Jepang mendapatkan respon dari Amerika Serikat pada tanggal 8 Desember tahun 1941 melalui Kongres. Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang atas balasan penyerangan Pearl Harbor. 3 hari kemudian diikuti Jerman yang menyatakan perang terhadap Amerika Serikat di front Eropa. Kondisi ini menjadikan Amerika Serikat bergabung dengan pasukan sekutu dan terlibat dalam pertempuran di front Eropa dan di Asia Pasifik Raya. Jepang secara resmi mulai melakukan penyerangan terhadap Hindia Belanda pada 10 Januari tahun 1942. Pada bulan yang sama juga, Jepang telah berhasil menghancurkan tentara gabungan Inggris, Amerika, dan Australia di Laut Jawa. Serangan Jepang ke wilayah selatan ini mempunyai tujuan utama yaitu untuk menduduki Hindia Belanda dan menguasai sumber-sumber minyak yang ada di Asia Tenggara. Hal ini dilakukan guna mendukung perang Jepang serta mendukung industrinya. Pulau Jawa dirancang sebagai pusat penyediaan bagi seluruh operasi militer di Asia Tenggara dan Sumatera sebagai sumber minyak utama. Penyerangan militer Jepang terhadap pangkalan AS di selatan juga bertujuan untuk menghancurkan kekuatan sekutu di selatan dan mengambil alih kontrol wilayah Asia Tenggara. Infiltrasi militer dilakukan oleh Jepang terhadap wilayah-wilayah strategis di bidang ekonomi, politik, dan pertahanan keamanan yang ada di Hindia Belanda. Penyerangan dilakukan oleh Jepang tidak mendapatkan perlawanan yang berarti oleh Belanda, karena pasukan-pasukan yang ada hanya digunakan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat saja, tidak disiapkan untuk menghadapi perang. Pada saat itu, rakyat Indonesia sangat sedikit memberikan bantuan kepada pasukan kolonial yang sedang terancam, dan mereka mulai melakukan perlawanan terhadap serdadu Belanda untuk membantu Jepang. Pada tanggal 8 Maret tahun 1942, tentara Belanda yang berada di Jawa menyerah dan Gubernur Jenderal Starkenburg ditawan oleh tentara Jepang. Pada tanggal 9 Maret tahun 1941, Belanda menyerah terhadap Jepang dan pernyataan penyerahan Belanda ditandatangani di Kalijadi oleh Jenderal Porten dan Laksamana Imam Murad. Hal ini yang menandatangani berakhirnya kekuasaan Belanda atas Indonesia dan dimulainya sistem penjajahan baru oleh Jepang terhadap Indonesia.